Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga negara asing mengamuk dan merusak klinik kesehatan di Jalan Labuan Said, Pecatu, Badung. Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana meringkus 6 pengedar sabu-sabu. Ribuan masyarakat mengikuti prosesi Bepepada Agung, rangkaian puncak karya Ide Betara Turun Kabeh Musaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Meditasi sudah lama dikenal sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Selain itu, meditasi juga mengajak seseorang berdamai dengan alam semesta sehingga hidup lebih tenang dan damai. Hal ini ditunjukkan para penggiat meditasi Riki Lingci yang datang dari seluruh wilayah di Bali. Pada akhir pekan lalu, 150 orang penggiat meditasi ini melakukan meditasi di Desa Lotunduh, Ubud. Para penggiat meditasi Riki Lingci, bulan purnama merupakan waktu yang tepat bermeditasi karena seluruh alam akan diselimuti energi positif yang baik untuk kesehatan dan kedamaian diri. Hal ini dirasakan Riki Suharlim, salah satu penggiat meditasi. Ia merasakan energi positif yang meresap masuk ke dalam dirinya saat bulan purnama kedasa. Kita mulai dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Ini dari semua pelosok yang ada di Bali. Bagaimana kita mengakses energi positif untuk diri kita. Dan ini hari baik, bulan baik. Pada saat purnama, itu energi alam sangat besar. Bersirkulasi di sekitar kita manfaatkan untuk kebugaran. Tujuannya untuk kesehatan. Dan ini dikatakan metode spiritual, Lingci. Pelatihan hari ini tujuannya memperkuat energi positif di dalam diri kita, agar di rumah pun kita bisa mempositifkan keluarga yang ada di rumah. Dulu saya kan jantung bengkak, tensi sampai lebih dari 200 Pak. Dengan pelan-pelan saya latihan, ada kecemasan, ada kayak penyakit psikotimatis itu. Terus saya giat latihan karena ingin sembuh tadi. Nah, sekarang ini yang saya dapat kebugaran Pak. Kalau saya latihan itu badan saya lebih bugar, pikiran lebih fresh gitu. Terus tenaga kayaknya lebih untuk kerja saya kan sedikit banyak kan ada angkat-angkatnya. Jadi kayaknya itu punya power saya untuk kerja, punya lebih semangat lagi. Meditasi diperkenalkan masyarakat India dan Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut sejumlah hasil riset, meditasi bisa membantu mengurangi stres, mengendalikan emosi, hingga menyembuhkan penyakit tertentu. Saat ini orang mulai banyak menggandrungi meditasi di tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang semakin keras. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Payung khas Bali atau tedung pada masa akan datang akan menjadi barang yang langka karena tidak ada perajin yang berminat membuat kerajinan ini lagi. Mengwi adalah salah satu daerah di Badung yang hingga saat ini masih memproduksi kerajinan tedung di Bali. Semakin lama minat perajin semakin berkurang, hanya tersisa orang tua yang masih membuatnya. Putu Swardana adalah salah satu perajin tedung yang masih setia membuat kerajinan ini. Menurut Swardana, generasi muda di Mengwi tidak lagi tertarik membuat kerajinan ini. Mereka memilih bekerja di sektor pariwisata atau menjadi PNS dengan gaji yang besar dan tetap. Sedikit menurun Pak, karena beralih ke sektor lain dengan perkembangan perekonomian di Bali, beralih ke pariwisata, luar negeri, dan industri lain.
Ini mulai kapan Pak Bapak rasakan generasi ini sudah tidak tertarik Pak dengan usaha ini Pak? Ada sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau menurut Bapak apakah kerajinan ini sulit Pak? Menurut Bapak Masih bisa diatasi. masih bisa ya Pak? Ya? Tidak begitu sulit lah. Jadi bisa disebut ini generasi muda hampir tidak mau ya Pak ya belajar ini Pak. Krisis regenerasi ini sudah mulai terasa sejak 10 tahun terakhir. Para perajin tuang mulai khawatir karena anak-anak mereka tidak berminat membuat kerajinan ini, padahal membuatnya tidak sulit. Selain itu, usaha kerajinan ini cukup menjanjikan dan bisa menopang hidup mereka selama sektor pariwisata di Bali berkembang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pelinggi adalah bangunan penting untuk pemujaan, baik di Pemerajan atau pura bagi umat Hindu Bali. Pelinggi juga kerajinan seni yang membutuhkan keterampilan tinggi dari tangan para perajin. Umumnya, pelinggi terbuat dari kayu cempaka dan syarat dengan ukiran yang indah dan khas. Saat ini perajin pelinggi di Badung masih banyak menerima pesanan, khususnya pelinggi yang terbuat dari bahan kayu cempaka. Imade Swarna adalah salah satu perajin pelinggi di Desa Kapal, Kabupaten Badung. Ia sudah lama menggantungkan hidup dari membuat pelinggi. Saat ini, ia cukup sibuk membuat pesanan. Kendati tidak menentu menurut Swarna, usaha kerajinan ini tetap menjanjikan. Pelinggi itu ada kayak hiasan, bale itu, bale-bale adat itu. Kalau bangunan adat Bali itu paling kalau Bali 6 itu 1 set lah, kalau Merajan itu bisa paling sedikit lah, bulan, taksu, biasan gitu juga paling sedikit. Ini kayu apa Pak jenisnya? Ini kayu cempaka ini. Cempaka ya Pak? Cempaka. Kalau Bali itu kayu jati. Jati ya. Jati ada. Untuk harga Pak berapa biasa termurah sampai termahal Pak untuk mungkin satu paket satu ukiran Pak? Kalau yang kedong namanya, yang sudah atapnya itu genteng paling 4,5 atau sampai 5 juta lah, udah di Prado, udah ukiran 10 ukiran. Berapa Pak paling mahal ya? Sampai lah kalau atap hijau itu sampai 12 sampai 15 itu menurut pesanan yang pesan itu kayak gini motifnya kayak gini gitu, ada wayang, ada ukiran dinding itu mahal itu. Jadi sebagian pesan orang memesan untuk keperluan pura dan pemerajan ya Pak ya? Iya. Selain pelinggi, pembeli juga banyak memesan piasan hingga balai adat khas Bali. Swarna membutuhkan waktu antara 10 hari hingga 1 bulan untuk menyelesaikan satu pelinggi karena tingkat kerumitan dalam pengukir. Harganya bisa mencapai 4 juta hingga belasan juta rupiah per pelinggi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.